Selamat ulang tahun buat saudara-saudara semua. Perjalanan kita cukup panjang ya. Saya masih ingat 27 tahun yang lalu kita memulai di Pluit Raya Timur. Nomor berapa itu saya lupa tuh. 14 ya. Dan saudara ada banyak peristiwa di sana kejadian ya. Keajaiban, banyak keajaiban. Ya saya masih ingat juga di tempat itu karena kita juga masih nyebrang-nyebrang ada salah satu pembina ya, saudara yang begitu semangat nyebrangnya lalu juga ditabrak saudara. Saya masih ingat itu ya, anaknya Pak Yakub Zulfi itu. Tapi sangat luar biasa saudara bahwa perjalanan kita ini memang ini house of miracle. Benar-benar miracle. Haleluya. Ada amin saudara. Ya jadi saudara itu kalau lihat mobilnya yang nabrak juga kaget saudara. Ya, tetapi saudara tahu tidak ada juga hal-hal fatal kepada juga saudari kita ini. Ya, nah saya percaya ada banyak yang Tuhan buka jalan. Ya, lalu kita pindah saudara ke mana itu? Mega Mall. Ya, saya masih ingat itu orang-orangnya siapa yang Tuhan pakai. Ibu Mary itu, wah baik sekali dia saudara ya. Buat gereja nggak apa-apa katanya. Ayo Pak, mau ngambil berapa meter persegi? Waduh, kita waktu itu mulai dengan iman, saudara. Ya, dari Mega Mall kita berpindah ke Nissan dulu. Ya, VW ya. Showroom VW ya, yang sekarang. Hah? Oh ya, Jembatan 3 dulu, saudara. Ya, transisi sebelum juga kita masuk ke gedung yang baru ini. Ya, saya masih ingat itu. Ya, karena memang itu masa-masa yang sangat berat buat kita, ya. Tetapi saudara tahu, saudara waktu kita mulai dengan 400 juta saudara untuk membangun ini, ya Pak Hengki juga nanya sama saya, bagaimana nih, mau mulai apa enggak? Apa nunggu dulu? Saya bilang, kalau nanya saya pasti saya bilang mulai, saya bilang. Ya, tapi saudara tahu, 40 miliar loh saudara bangun ini, begitu ya. Ya, dan juga ini satu-satunya kontraktor yang boleh diutangin lagi saudara. Ya, karena dia percaya sekali dengan gereja. Ya, dan kontraktor ini sudah juga diberkati. Ya, mereka sebab saya tanya ada beberapa juga orang yang memang petinggi-petinggi di situ saya tanya, bagaimana Pak sejak ini? Wah, kita dapat diskon itu bisa sampai 50 miliar itu beli Kuningan Sud katanya. Haleluya. Jadi saudara gini loh, urapan yang ada di sini ini yang saudara mesti tahu. Ya. Coba bilang kanan kiri, ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Gini saudara. Orang masuk di satu rumah saudara, atmosfer itu bisa terasa, betul ya? Nah kalau saudara masuk di sini, saudara bisa ngapain? Atmosfer apa yang saudara dapat? Ya, kita coba untuk membangun ini semua. Tidak mudah memang, tapi perjalanan ini saudara sangat menarik. Dan Tuhan akan mengerjakan ini ya, House of Miracle. Jadi ini bukan cuma slogan, tapi kita rindu saudara supaya juga di dalam jiwa kita yang sehat ini, di dalam roh kita yang sehat ini akan juga mendatangkan satu pengurapan tubuh yang sehat juga. Dan saya percaya saudara, itu semua mesti dimulai dari hati kita. Kita yang percaya dulu yang kita mulai dari, orang bilang ini cuman hanya berapa orang, 40 orang kalau tidak salah. Dulu Pak Hengki masih PKS atau pengawas area dulu ya, atau gembala area, pengawas area. Ya jadi ini hal-hal yang Tuhan kerjakan. Kita mulai Pak Indra, ya ini ya karena memang juga menikah dengan Ibu Jenny, lalu juga punya dapat saudara walaupun juga dia ya Mandarinnya juga masih ya orang bilang separuh jalan begitu ya. Sekarang sudah satu jalan saudara, ya. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus sampai kita dari Jembatan 3 kita masuk di tempat ini. Ya, masuk ke VW dulu, gedung VW. Dan saudara sangat luar biasa. Kita ditolong dengan baik, ya. Yang pemilik ini berkata, "Udah kamu ngumpulin duit aja. Gedungnya enggak usah bayar." Itu keajaiban lah saudara. Ada amin saudara? Saya tidak pernah ketemu orang ini saudara. Cuman hari itu aja saudara, karena ada rekanan daripada juga yang punya ini saudara. Undang katanya, dia mau lihat pendetanya siapa. Ya rupanya muka saya ini muka gratis saudara. Ya,
Saya banyak mendapatkan berkat itu, saudara. Ya, ini urusan gereja gratis. Ini gratis ya. Jadi saudara kalau mau dapat gratisan undang saya gitu ya. Bercanda saudara. Ya, tapi sekali lagi saudara. Hari itu ketemu dengan saya. Saya tidak kenal saudara. Saya baru tahu itu, oh ini tokoh terkenal. Konglomerat, oh saya baru tahu gitu ya. Ya memang kita ini kurang-kurang ngerti lah yang kayak begitu ya. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan kerjakan di tempat ini. Dulu masih 3,1 saudara per meter persegi. Sekarang saya dengar sudah 27 juta saudara. Hah? 31 kalau nggak salah. Oh 35 katanya. Ya, haleluya. Ya, tapi puji Tuhan nih saudara. Ada jemaat yang bilang itu di depan kosong itu. Oh iya, doain kamu deh. Supaya juga perusahaannya diberkati. Nanti bisa beli di sana ya. Kita bangun sekolah atau apa gitu. Ya, ada amin kan nih? Amin. Ada yang dengar kan nih saudara? Nggak gini. Ini perjalanan saudara. Perjalanan kita ini mesti saudara tahu. Saudara ada di dalam keluarga ini. Dan Tuhan sedang apa? Itu yang, nah saya mau supaya saudara ikut sama-sama. Ya, betul ya saudara? Tema tahun ini saudara kita lakukan apa? Moving forward. Itu adalah tema yang lahir dari doa kita bersama loh saudara. Ya, untuk kita bisa memasuki, apa sih tujuannya? Moving forward kemana? Untuk kita masuki gerakan kasih Bapa Surgawi ini. Saya berdoa saudara, karena memang setiap kita ini, saudara di tempat ini juga dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar nih. Ya, haleluya nih. Ada amin kan nih saudara? Ada proyek yang besar. Nuh tidak pernah menyangka saudara, bahwa dia dipakai Tuhan untuk juga menolong dunia ini. Supaya juga lewat apa yang menjadi iman dia, percaya dia saudara. Sehingga juga lewat keluarganya ini, maka juga bangsa-bangsa di dunia ini bisa ada. Ada amin kan saudara? Nuh gak pernah nyangka loh saudara. Karena katanya dosa itu sudah membuat Allah tuh muak gitu loh. Sebenarnya juga bukan bagaimana, tetapi juga Tuhan gak mau gitu. Karena memang rencana yang awal itu tidak begitu. Tapi dasar setan dan mulai menyungsangkan semuanya. Jadi panggilan gerakan Bapa Surgawi ini saudara, ini yang saudara mesti tahu. Yusuf Arimatea saudara, dia dipersiapkan saudara. Untuk juga dia bisa memberikan kuburannya saudara. Dan saya percaya ini orang pasti senang memberi. Tak mungkin saudara main tiba-tiba begitu. Enggak saudara, apa yang terjadi pada zaman Yesus, ini Tuhan sudah mempersiapkan orang-orangnya. Dan hari ini, kalau saudara pengusaha, kalau saudara juga pegawai, kalau saudara juga pelayan Tuhan, saudara mesti masuk kepada panggilan itu. Ini mesti moving forward nih saudara. Ya. Dan hari ini saudara, ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya gedung. Dan keluarga juga bukan hanya ikatan darah. Di hadapan Tuhan, keluarga adalah gereja kecil. Ada amin. Ya, dan gereja adalah keluarga besar Allah. Ya, kita lagi bersama-sama dipakai Tuhan nih. Dulu cuma hanya satu orang. Nuh, Musa, Abraham. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru ini, Allah berkata memberikan mandat kepada juga yang namanya gereja. Saudara, siapa gereja itu? Saudara dan saya. Coba lihat kanan kiri. Lo ngerti gak maksudnya? Hah? Saudara, gini. Anak kita lahir saudara, gak bisa loh. Gak bisa milih loh. Saya mau di keluarga situ dong, yang konglomerat. Gak bisa. Saudara lahir ya udah terima aja. Ya sebegitu. Tapi kalau saudara punya rencana Tuhan, itu yang membuat saudara bahagia. Ada amin gak? Ini panggilan yang Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memberikan bangsa Israel itu. Dan memang bangsa ini bangsa yang dipilih Tuhan saudara. Dan kita juga mesti mengacu kepada itu. Di dalam juga semua pertumbuhan rohani kita, di mana apa yang Tuhan juga percayakan kita, keluargaku, gerejaku, keluargaku. Di sini kita sedang membangun dan kita perlu untuk belajar sesuatu.
lewat perjalanan ini. Nah, di ulang tahun ini dan juga, oh ya, Happy Valentine juga ya. Saudara juga, ini hari kasih sayang ya, untuk kita juga saling mengasihi. Karena memang itu perintah Tuhan. Supaya juga dunia ini tahu katanya, bahwa juga saudara dan saya murid-murid Kristus. Ada amin? Ya, jadi dulu Tuhan pakai satu orang yang punya hati. Tuhan pakai juga dalam perjanjian baru satu orang juga. Yesus ini saudara. Tetapi saya percaya semua kita akan masuk kepada panggilannya. Dan saat ini saudara, Yesus yang ada itu adalah di tengah-tengah kita. Yesus nyatakan kata. Haleluya. Kalau kita apa? Bersama-sama. Coba ulangi sekali lagi apa? Bersama-sama. Tidak boleh sendiri. Tidak ada yang one man show sekarang. Karena semuanya harus bergerak dalam tubuhnya. Haleluya. Ada amin saudara. Mari kita lihat. Nah, perjalanan bangsa Israel ini yang saya ingin ungkapkan. Ya, love transformasi. Jadi saudara, sama sebagaimana juga ini adalah bulan. Dan kedepannya kita mau lakukan apa supaya saudara juga tahu ya. Ini biarlah menjadi suara profetik buat saudara. Saudara kekasih, perjalanan bangsa Israel ini saudara, mulai dari Sungai Yordan, Gilgal, Jericho, dan Bethel, itu mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan membangun umatnya. Dan bukan hanya sebagai bangsa, tapi sebagai keluarga perjanjian. Haleluya. Haleluya. Nah ini yang kita mau. Coba kita lihat saudara, gimana? Seperti Tuhan Yesus, dia memulai debutnya saudara di dalam pelayanan ini, mulai dari Sungai Yordan. Kita baca saudara di dalam Yosua pasal yang ketiga. Ini perjalanan Yosua, ini yang kita akan selidiki dengan juga apa yang Tuhan kerjakan kepada juga yang namanya hambanya ya, Yakub. Dua tokoh ini yang saya ambil. Sungai Yordan saudara, ini berbicara tentang apa? Iman yang dilakukan bersama-sama. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan putus dan air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Luar biasa ya saudara. Karena kenapa? Yosua ini saudara disebutkan supaya juga kamu mesti siap-siap katanya. Musa sudah mati. Sekarang tampuk pemimpin ini diserahkan. Nah hari ini saya percaya saudara, Tuhan Yesus memang tidak lagi ada di sini. Di dunia maksudnya, secara fisik. Tapi saudara, wujud yang nyata itu adalah kita sebagai gereja Tuhan. Ada amin. Kita sebagai keluarga. Ya, ini firman Tuhan. Dan orang-orang yang melakukannya itu karena juga ada janji Tuhan, ada iman, ada suara Tuhan yang mereka juga sudah dengar waktu dilakukan. Ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, ini luar biasa. Di hulu saudara tiba-tiba berhenti. Tuhan bisa lakukan apa saja loh. Ini yang saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, tapi percayalah kepada Tuhan. Nah, saat-saat saudara duduk di tempat ini, engkau mendengar suara Tuhan dan tangkap itu, lakukan itu, engkau akan lihat mujizat. Wah, haleluya. Ada amin saudara? Engkau akan lihat mujizat. Mari kita lihat apa yang terjadi saudara. Ketika bangsa itu katanya berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Jadi saudara, ini memang sesuatu yang harus terjadi. Apa yang dilakukan? Ketika katanya bangsa itu katanya berangkat dari tempat perkemahan mereka menyeberangi, dan para imam itu pengangkut. Dan ayat 15 mengatakan gini, sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke Sungai Yordan, para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wih, saudara, saya berkata ini sangat luar biasa sekali. Ada amin saudara.
waktu saudara melangkahkan kakimu, Tuhan bekerja sebagaimana yang engkau kerjakan. Nangkap ya? Nangkap ya? Mujizat tidak akan juga mereka lihat, saudara. Mujizat tidak akan mereka lihat sebelum mereka ini bertindak. Iman tanpa perbuatan itu mati. Maka dikatakan gini, maka berhentilah air itu mengalir. Air itu turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam katanya. Kota yang terletak di sebelah Sarfa. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yaitu laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Bicara tentang sungai Yordan. Ini kita mesti lakukannya bersama-sama. Iman kita ini saudara kita mesti dapatkan. Makanya saudara, apakah kita ada 3 pilar ini saudara? Ya, apalagi di sini ada 3 pilar. Bicara tentang celebration itu hari Minggu. Ya, ini celebration kita. Ini ibadah kita. Tapi kita ada yang namanya pembinaan saudara. Lewat juga saudara ditumbuhkan. Karena ini akan apa? Membuat supaya iman saudara, karena orang benar itu hidup dari iman kepada iman. Ditumbuhkan saudara lewat pengajaran. Ya, ikuti SPK. Dan yang satu lagi adalah komunitas. Ya, kita percaya bahwa juga gereja ini bukan komunitas sebagai acara. Tetapi juga komunitas itu saudara sebagai sesuatu yang akan juga menolong saudara. Untuk juga bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena di dalam kebersamaan itulah. Iman yang bersama-sama itulah. Itu kekuatan kita. Ada amin. 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Ya. Jadi saudara, Sungai Yordan ini adalah tempat umat Tuhan untuk melangkah bersama dengan iman. Saudara, ini hal yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Ada apapun yang dilakukan bersama-sama saudara, itu pasti ada kekuatannya. Saudara masih ingat cerita tentang Menara Babel? Ini yang tidak positif saudara. Maksud saya, ini orang-orang yang tanpa Tuhan loh saudara. Dan mereka ini bersahati katanya. Dan Tuhan katakan, itu di dalam Kejadian pasal 11 itu dikatakan sejak saat itu. Jadi sejak saat dimana kesepakatan itu terjadi, saudara katanya, tidak ada yang tidak bisa yang mereka lakukan. Haleluya. Kalau saudara mereka bisa lakukan itu, saudara juga dengan yang namanya kekuatan kesehatian bersama-sama. Saya percaya juga saudara, kekuatan kita waktu kita bersama dengan Tuhan, itu lebih dahsyat lagi. Ada amin? Ada amin? Dikatakan katanya, memang orang-orang yang punya visi. Makanya ini katanya ini imam mesti jalan duluan. Ya, kami para pemimpin memang bukan orang sempurna, tapi saya percaya Tuhan akan memakai kami semua dan kami tidak bisa sendiri. Ya, Abalab ini sangat percaya dengan kepemimpinan majemuk. Jadi saudara semua pemimpin di sini lebih daripada satu orang. Nah, walaupun juga saudara ini memang ada orang-orang yang memang sesuai dengan kasih karunia-Nya, mereka yang akan memimpin kita bersama-sama. Dan hari ini saya percaya juga saudara, Tuhan sedang membawa kita kepada juga journey yang lebih lagi. Ada amin? Yang lebih besar. Saudara juga lagi di bawah ini. Ya, karena saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mewujudkan ini bersama-sama. Sekali lagi, para imam katanya harus menginjakkan kaki ke air sebelum jalan akan terbuka. Ada banyak hal yang kita sedang juga hadapi, tapi percaya, kalau kita bersahati, melangkah bersama-sama, ada mujizat. Ya, ada lagu katanya, ada mujizat apa? Dalam bersyukur. Dan itu yang kita ingin alami. Lewat syukur kita. 27 tahun Tuhan menyertai kita. Dan hari ini saudara, kita mesti moving forward. Haleluya. Ya, seperti bangsa Israel, mereka tidak bisa terus di Sungai Yordan, tapi mereka mesti berjalan maju untuk kepada tanah perjanjian. Dan hari ini juga apa yang menjadi tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan ada di depan sana. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita mesti moving forward. Coba bilang kanan kiri. Moving forward. Bergerak maju. Ya, dalam pribadi, keluarga kita,
Dan gereja hari ini, ingat saudara, Tuhan tidak menunggu kita sampai sempurna. Ya, tidak. Tetapi menunggu kita taat dan melangkah bersama-sama. Haleluya. Ya, makanya coba bilang kanan kiri. Makanya setiap minggu kalau bisa itu hadir. Ya, haleluya kan nih? Ada amin gak? Supaya kita nyatuin terus loh iman kita. Ya saudara, di dalam keluarga. Dan memang ini saudara ada banyak tantangan. Tapi percayalah saudara, pribadi atau keluarga yang kuat adalah pribadi atau keluarga yang berani percaya kepada Tuhan. Meskipun belum juga melihat jawabannya. Ya, ini yang sedang kita hadapi. Dan kita percaya 27 tahun Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, saya tidak tahu tapi Pak Jaya bilang katanya, apakah juga 2033 Tuhan Yesus datang? Saya tidak tahu juga saudara. Ya, kalau lihat eskalasinya memang juga ada banyak hal yang Matius juga sudah sampaikan. Ya, yang kedua saudara, kalau kita sudah masuk kepada journey Sungai Jordan ini, ya, dan saya percaya sama seperti Yesus juga, sebelum dia juga melakukan apa-apa, dia mulai dari Jordan. Kehidupan saudara itu saudara dimulai dari percayamu kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Sungai Yordan itu apa saudara? Tempat apa? Tempat umat Tuhan melangkah bersama dengan iman. Tuhan tidak menunggu kita sempurna, tapi menunggu kita taat dan melangkah bersama. Haleluya. Ada amin? Pribadi atau keluarga yang kuat berani percaya kepada Tuhan meski belum melihat jawaban. Nah, ini yang saudara mesti tahu. Ya, ini adalah Sungai Yordan. Dan saya percaya seperti Yesus juga tadi yang saya bilang. Mulai dengan Sungai Yordan. Dia dibaptis, lalu ada burung merpati hinggap kepada dia dan Yohanes Pembaptis itu berkata, inilah inilah apa yang akan juga menyelamatkan dunia. Ya, dan waktu itu saudara, waktu dia dibaptis, Bapa juga meneguhkan. Ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan saya percaya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari itu merupakan hari-hari yang bahagia buat orang yang ada juga pada waktu itu melihat Tuhan Yesus dibaptis. Sedemikian juga saudara dan saya juga, kita yang sudah dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mulai berjalan dengan iman kita bersama-sama, tidak boleh sendiri, bersama-sama. Di dalam gereja Tuhan, saudara perlu tertanam di gereja Tuhan. Supaya lewat kebersamaan ini saudara, ada kuasa yang akan juga menyertai kita. Ada amin? Ada amin? Harapkan yang besar saudara. Ya. Haleluya. Haleluya. Apa? Ada mujizat saat kita bersyukur. Ya. Karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada pada kita. Ya. Yang kedua saudara, perjalanan kita harus kita lanjut ke Gilgal. Makanya saudara bukan saja percaya dibaptis, tapi firman Tuhan ini berkata saudara perlu untuk dipulihkan. Pemulihan ini di dalam rumah Tuhan ini perlu terjadi. Yosua pasal 5 saudara. Ayat 5 sampai 6, ayat 5 sampai juga 9 dikatakan begini. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir yang telah bersunat. Jadi saudara, singkat cerita saya cerita ini. Ini ada orang-orang waktu pertama kali saudara mereka keluar dari Mesir bersama-sama dengan Musa pada waktu itu. Karena mereka bersungut-sungut lalu mereka dihabisi saudara. Tetapi saudara juga anak-anak keturunan mereka ini, ya karena memang yang tua-tua ini saudara juga ini keras tengkuk. Lalu juga saudara mereka itu dihabisi. Dan saudara ini tinggal generasi yang muda. Generasi Yosua. Dan Yosua dipanggil untuk menolong generasi dia. Haleluya. Haleluya. Ya, di tempat ini juga saudara kami sedang meregenerasi juga. Ya, penatua-penatua kita nih, saya sudah secara presbuteros. Ya, saudara ini sudah selesai. Ya, saya sudah nggak terlalu banyak juga untuk juga pernak-pernik. Ya, sekarang ini generasi muda saudara yang kita sedang persiapkan. Dan saudara kita lihat di dalam Natal yang lalu, beberapa juga Natalan ini, mereka yang sudah banyak berkecimpung sekarang, yang memegang peranan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang saudara mesti support. Haleluya. Ada amin. Ya, Yosua dibilang katanya bersiaplah.
Saya percaya saudara, Tuhan setiap generasi itu ada orang-orang yang dipanggil menjadi orang bilang ini visionernya yang untuk juga menolong. Dan saya percaya juga kegerakan yang terjadi di youth kita ini saudara, ya, di dewasa muda kita ini perlu didukung oleh jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, walaupun saudara mereka belum sempurna, tapi saya percaya kita sedang menuju kepada pemulihan harus terjadi. Nah, waktu juga zaman Yosua, Tuhan bilang gini, ini mereka akan masuk kepada terjadi. Tapi saya minta supaya juga yang dulu belum pernah disunat harus disunat. Haleluya. Ya, nah ini saya percaya ini di bagian kita ini saudara ya, generasi muda ini ya berbicara tentang sunat sekarang ya. Kalau mau dilakukan bagus buat kesehatan, puji Tuhan secara fisik. Tapi juga saudara secara firman Tuhan perlu kita sunat hati. Artinya apa saudara? Belajar untuk juga hidup menang dari masa-masa lalu. Ya, ayat yang 7 dikatakan begini. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, jadi saudara, bicara tentang juga keluarga dan gereja, ini juga kita membutuhkan Gilgal, saudara. Ya, Gilgal itu tempat apa? Ini, di sanalah Tuhan memulihkan identitas diri kita. Haleluya. Ya, Dia menggulingkan semua masa-masa lalu cacat-cacat kita ini saudara. Dan hari ini saya percaya apa yang Tuhan sudah mulai biar kita selesaikan. Ya, ada amin. Saudara coba terbuka dengan hati saudara supaya Tuhan juga bisa menyunat hati saudara. Ya, saudara perlu untuk dipulihkan. Pemulihan harus terjadi mulai dari rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini juga roh ini yang sedang memimpin kita. Ya, keluarga atau gereja yang membutuhkan Gilgal ini saudara. Itu tempat apa? Tempat pengampunan, tempat pemulihan hati, tempat juga pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, saudara tahu kelemahan saudara apa? Ayo kita pulihkan. Sebab saudara kalau tanpa ini kita tidak bisa masuk kepada tanah perjanjian. Haleluya. Ada amin? Ya, dari Yordan kita ke Gilgal. Ya. Dan tanpa pemulihan saudara, pelayanan kita menjadi berat. Ya. Dan juga kalau di dalam rumah tangga kita kehilangan damai sejahtera. Makanya juga saudara ini perlu untuk juga kita semua dipulihkan. Dipulihkan dari segala sesuatu masa lalu kita. Masih ada yang hidup di masa lalu? Ya. Jangan saudara, ya. Kita mesti hidup masa sekarang, ya, dan juga masa yang akan datang, ya. Kalau saudara juga hidupnya di masa lalu, wah itu bahaya saudara, ya. Saudara tidak akan pernah maju. Untuk saudara juga bisa moving forward ini saudara mesti punya visi ke depan dan saudara mesti mulai dari hari ini. Haleluya. Ada amin? Tanpa saudara juga mulai dari hari ini, maka saudara tidak akan juga bisa mencapai apa yang ada di depan saudara. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan moving forward. Saudara belajar untuk mengampuni. Ada hal-hal yang saudara masih belum pulih dalam hatimu, sungguh-sungguh saudara. Jangan biarkan hal itu saudara nanti akan menggagalkan perjalananmu untuk juga masuk kepada tanah perjanjian. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan sediakan di tempat kita ini saudara, ya lewat pria sejati, lewat juga wanita bijak, lewat juga daripada juga MFL ini saudara, ya apa yang menjadi juga RPM, ini semua adalah bentuk supaya saudara dan saya juga bisa dipulihkan. Mungkin ada hal-hal yang saudara punya kelemahan di dalam hal apa, nah ini saudara bisa menemukannya dan bertobatlah dan jangan lakukan lagi. Saudara kalau kita semua lakukan ini, saya percaya saudara, kesempurnaan yang Tuhan maksud adalah kesempurnaan dalam tubuh kita ini. Ya, sendiri kita tidak bisa sempurna saudara. Tapi dengan bersama-sama kita bisa sempurna.
Haleluya. Ada amin? Biarkan tahun ini merupakan tahun pemulihan buat saudara juga. Tahun ini adalah tahun penyelesaian semua yang perlu diampuni. Haleluya. Ada amin? Ya, apa-apa yang perlu diampuni saudara. Ya, haleluya. Ya, saya tidak tahu ada yang ngutang atau apa gitu. Ya, tapi sekali lagi saudara, ya kalau utang bayarlah saudara. Namanya juga utang gitu ya. Kecuali kalau orang yang diutangi bilang ya sudah nggak apa-apa. Nah itu lain lagi saudara. Tapi kalau saudara juga udah tahu utang tapi belaga bego. Nah saudara itu bahaya itu. Ya selesaikan utang-utang saudara. Ada amin kan nih? Kayaknya nggak setuju sama saya nih saudara. Ya ada amin? Ya ini penting. Perkataan kita kan menjadi kesaksian buat orang lain. Ya, jangan main-main saudara, ya. Karena ini adalah tahun pemulihan. Ini tahun Gilgal buat kita saudara. Supaya juga apapun saudara yang bisa menghambat, kita beresin deh. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga katanya. Haleluya. Ya. Nilai setitik maka juga semua gereja akan keracunan gara-gara saudara. Ya, ini penting. Yang ketiga saudara. Bagian yang ketiga, ini kita masuk kepada juga satu kota yang bernama Yeriko. Dan saudara tahu, setiap kita juga harus melewati ini. Ya, Yeriko itu menggambarkan tentang kemenangan melalui ketaatan. Tidak mudah, saudara. Ya, Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lalu bersolaklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu katanya mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bagaimana saudara Yosua bisa menaklukkan Jericho ini sangat luar biasa. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga sedang mengerjakan ini di dalam diri saudara. Saya tidak tahu apa tembok-tembok yang ada di dalam diri saudara. Ya kalau saudara tahu bahwa juga tembok Jericho itu, saudara itu sangat tebal sekali saudara. Ya katanya temboknya itu bisa ada 2 meteran saudara. Dan saudara tahu bahwa juga temboknya itu bisa 2 kereta juga saudara. Jadi apa? Istilah temboknya aja saudara itu ada 2. Dan ini digabungin saudara. Ya sehingga 2 kereta kuda itu saudara bisa berjalan di atas tembok itu. Saudara bisa bayangkan dindingnya itu saudara setebal 2 meteran. Sini 2 meter, 2 meter. Dan saudara juga mungkin ada beberapa lagi yang juga mereka buat. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dikatakan oleh kalau saudara baca dalam kitab Yosua pasal ini. Itu memang kota itu tertutup untuk bangsa Israel masuk. Istilah orang bilang tidak mungkin, sudah enggak mungkin, tidak bisa deh. Makanya dengan kekuatan kita tidak bisa menang untuk meruntuhkan tembok-tembok yang sedang kita hadapi. Ada amin? Tapi dengan apa? Ketaatan. Ya, ketaatan itu mesti dimulai dari apa? Mendengar. Apa? Mulai dengan apa? Coba. Mendengar, dengar suara Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruhkan, terjadi mujizat. Ya, tembok yang mustahil, saudara. Untuk bangsa Israel itu bisa tembus mustahil, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita saudara, nah ini, waktu kita duduk bersama-sama di sini, saudara juga mendengar suara Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Wah. Saudara, tembok apapun yang ada di dalam kehidupan saudara, itu akan diruntuhkan. Karena Tuhan yang akan mengerjakannya, bukan saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Jericho ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu tidak datang karena kekuatan manusia. Ya. Tapi karena ketaatan penuh kepada Tuhan. Makanya saudara mesti tahu dengan siapa saudara lagi ada hari ini. Ada amin? Tuhan dan segala-galanya. Saudara masih ingat bagaimana Yosafat di dalam 2 Tawari pasal yang kedua ayat yang ke-20 itu saudara. Di mana juga ada 3 suku bangsa saudara yang menyerang daripada Raja Yosafat. Dan saat itu saudara mustahil.
Tetapi dikatakan karena Yosafat dengan seluruh daripada juga umatnya pada waktu itu, saudara. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pakai seorang nabi juga berkata, Yosafat, besok pagi kamu supaya juga perintahkan itu semua imam-imam kamu itu, para pemuji itu mesti ada di depan. Itu belum pernah ada peperangan yang modelnya kayak begitu. Dan saya percaya juga saudara itu nggak pernah terjadi lagi. Haleluya. Tapi hari ini saudara, pujian, penyembahanmu, ya doamu itu bisa mengubah banyak hal. Haleluya. Ya, kemenangan melalui ketaatan ini adalah kenapa sih kita perlu berdoa? Makanya doa pagi itu penting. Kalau saudara bilang aduh susah Pak Sofyan, nah datanglah. Hei, seminggu sekali hari Sabtu pagi-pagi belajar berdoa sama-sama kita. Kalau saudara juga bilang susah. Haleluya. Sekali lagi loh saudara. Kalau saudara bisa mengerti ini, doa itu 3 jam juga saudara gak berasa apa-apa. Rasanya kok cepet bener berdoa. Kalau saudara pikirannya, aduh kapan selesai? Nah itu yang bikin saudara lama. Karena pikiranmu yang membuat engkau lama. Tapi kalau engkau tahu kenikmatan tatkala engkau bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Tahun ini saudara, kita pengen supaya juga saudara dan saya, kita belajar untuk bagaimana menyembah Tuhan. Bagaimana berdoa efektif. Supaya saudara juga bisa melampaui semua tembok-tembok yang ada di depan diri saudara. Amin. Tahun ini yang kita juga akan bereskan. 27 tahun Tuhan juga sudah nyatakan mujizat. Dan hari ini kita mesti percaya Tuhan yang sama juga akan memimpin kita. Masuk ke tanah perjanjian. Masuk kepada juga hal yang Tuhan sedang sediakan. Haleluya. Saudara. Ya. Dalam keluarga atau gereja saudara. Banyak tembok yang kita hadapi. Tembok keegoan kita. Luka, konflik dan ketakutan. Tapi saudara. Tembok itu akan runtuh. Bukan karena kita berteriak lebih keras, saudara. Tapi karena kita taat lebih dulu. Haleluya. Ya, mudah kan? Bagaimana merumbuhkan tembok? Berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan pakai kekuatanmu. Percayalah. Kalau ada yang susah-susah, saudara. Susah jual rumah. Susah juga pekerjaan. Susah segala macam. Ayo, berdoa berpuasa. Dan kalau perlu juga saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya juga ada mujizat. Supaya saudara dengar suara Tuhan. Haleluya. Kalau saudara juga sudah dengar suara Tuhan. Apapun yang ada di depanmu saudara. Jangan kau takut lagi. Ya, gak perlu takut lagi. Haleluya. Kenapa? Karena bukan kamu yang bekerja katanya. Tetapi Tuhan yang bekerja buat kamu. Makanya Tuhan janji loh. Kenapa sih Yosafat sampai begitu berani? Karena dia tahu dengan siapa dia. Saudara, kalau saudara dalam situasi seperti itu, wah tidak mudah saudara percaya. Ya, saudara bisa bayangkan, apa iya cuma nyanyi doang, beres loh. Memang iya saudara. Haleluya. Banyak orang berkata, memang ya pendeta mah gampang ya. Coba kalau ngadepin. Doa, nyembah aja nyembah. Bersyukur, enak aja lu. Ya, kalau pendeta mah enak katanya, kita yang ngadepin. Ya, saudara juga ya kan masing-masing kita kan beda saudara panggilannya. Tapi kalau saudara tahu, saudara ada pengusaha yang Tuhan sedang persiapkan untuk juga kedatangan dia yang kedua, lakukan itu sungguh-sungguh. Saya percaya kalau saudara ini yang dikatakan saudara. Makanya tahun ini saudara moving forward untuk saudara bisa mendapatkan panggilan itu. Panggilan itu saudara bukan semua kita harus full time. Waduh saudara, siapa yang gaji saudara gitu loh persoalannya. Tapi ada orang-orang saudara, loh ini katanya Pak Hengki ke Filipina. Mereka tuh banyak saudara orang-orang yang menyerahkan diri loh. Dan itu disponsori sama siapa? Sama pengusaha-pengusaha. Yang mendengar visi yang mereka juga akan kerjakan. Dan lalu mereka begitu. Makanya saudara, gak semua juga harus dibayar sama gereja katanya.
Oh begitu kita juga, puji Tuhan ya. Orang Filipina, ya supaya juga spiritnya samalah. Di Indonesia ini juga, haleluya. Ada amin? Loh, pengusaha-pengusaha ada. Supaya juga gereja ini bisa bersama-sama dengan para pengusaha juga kita akan bekerja. Haleluya. Ada amin? Ya sekali lagi, kalau saudara tidak berdoa kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan bereskan. Kita sehati ya. Semua yang ada di tempat ini. Saya berdoa loh saudara. Makanya saya bilang, ya kita berdoalah. Supaya juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk saudara juga bisa diberkati dengan luar biasa. Kita banyak nih saudara yang kita mesti kerjakan di tempat ini. Ya, haleluya. Tembok harus runtuh. Terakhir, bicara tentang Betel saudara. Kota yang Betel ini. Ini berbicara tentang rumah Allah di tengah daripada keluarga. Kejadian 28. Semua pemulihan itu saudara. Pemulihan pribadi itu akan menghasilkan bukan saja pribadi yang kuat, tetapi juga saudara akan menghasilkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat saudara, ini juga bukan saja menghasilkan keluarga yang cuman kuat, tapi keluarga yang kuat akan menghasilkan saudara, membuat daripada gereja jadi kuat. Karena saudara dan saya, kita bisa bergeraknya bersama-sama. Semua keluarga tahu gitu loh. Haleluya. Ada amin saudara. Saudara dulu, saudara 2 juta orang, begitu bagaimana dalam berapa hari doang saudara. Ya dulu belum ada internet, belum ada juga ini IG, ya Facebook atau apalah, WA, nggak ada itu saudara. Tapi karena mereka itu sudah biasa saudara, untuk juga bersama-sama kumpul dalam komunitas, itu saudara dari mulut ke mulut. Dan dikatakan 2 juta orang itu percaya. Dan hari itu mereka keluar dari kesusahan besar. Yang sepanjang umur hidup mereka, mungkin sudah beberapa generasi, doa ini baru Tuhan jawab di generasinya Musa. Tapi hari ini saya percaya saudara ada percepatan. Saudara ditentukan untuk saudara bisa menjadi berkat buat juga umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur untuk semua ini ya. Kita sudah bersahati dan semakin bersahati. Haleluya. Supaya juga apapun yang kita sedang juga kerjakan, kita percaya bahwa juga itu yang terbaik. Kejadian 28 ayat yang 26 19 mengatakan gini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata Lia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepalanya dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu namanya kota itu adalah Luz. Kasih karunia Tuhan yang akan mengerjakan kepada kita. Ya, saudara, pemulihan akan juga mendatangkan daripada juga hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Betel itu berarti rumah Tuhan. Betel itu berarti di mana saudara juga Yakub bisa mengatakan Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Saudara kita bukan saja harus ada di Sungai Yordan. Percaya saja. Ya, Tuhan ingin bersama-sama iman kita ini sepakat saudara lewat visi gereja ini menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Ya, untuk apa katanya? Untuk mendatangkan satu juga gerakan Ya, memenuhi semua, mendatangkan kerajaan Allah. Tahun ini. Makanya kerajaan Allah harus didatangkan kepada setiap bidang kehidupan. Saya berdoa supaya anak-anak kita ini yang sekolah juga dihukum, ayo mereka berdampak gitu loh di dalam profesi mereka. Haleluya, haleluya. Dan mereka itu melakukan segala sesuatu. Itu bukan karena apa? Kekuatan mereka, kepintaran mereka, kemampuan mereka, kompetensi mereka, tapi karena Tuhan. Dan itu mesti dimulai dari mana? Keluarga. Ya, saudara tahu bahwa saudara bisa merasakan Betel itu bicara tentang Tuhan ada di sini. Hari ini
untuk setiap keluarga saudara bisa menjadi Betel kecil. Menjadi tempat hadirat Tuhan tinggal. Jadi mezbah doa dan penyembahan. Dan jika rumah menjadi Betel, gereja akan dipenuhi keluarga yang kuat. Nah, hari ini saudara, saya tidak tahu saudara ada di fase mana. Saudara masih di Sungai Yordan? Berjalanlah saudara ke Gilgal. Pemulihan perlu saudara dibutuhkan untuk ini. Ya, supaya keluargaku gerejaku dan gerejaku adalah keluargaku, ini bisa terwujud. Ya, mari kita melangkah saudara dengan iman. Ya, seperti orang Israel ini memasuki tanah perjanjian, melewati Sungai Yordan. Biarlah pulihkan di Gilgal dan kita belajar untuk taat, untuk masuk dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan percayalah saudara, di mana ada hadirat Tuhan, situ ada kemenangan. Mari kita tundukkan kepala. Ada mujizat di syukur kami, Tuhan, ku tetap ku menang, katakan ku menang bersamamu. Boleh ditayangkan saudara? Tidak bisa sendiri. Waktu kita berkumpul sama-sama ini kekuatan kita. Dalam komunitas juga begitu saudara. Makanya saudara yang belum berkomunitas, segera berkomunitas. Supaya memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Sendiri saudara. Visi yang Tuhan taruhkan kepada kita cukup besar. Tapi kita percaya kita akan bisa. Mari kita berdiri. Taruhkan tanganmu di dadamu. 27 tahun saudara, Tuhan menyertai kita. Dan di hari yang penuh dengan kasih sayang dari Bapa Surgawi ini adalah kesempatan untuk kau dapatkan lagi iman itu. Iman yang mula-mula pertama. Ya, saya tidak tahu kau sudah melewati fase-fase 3 kota tadi, 3 tempat tadi, Sungai Yordan, Gilgal, Jericho, dan Betel. Tahap mana yang kau perlu untuk perbaiki lagi? Bangun mezbahmu saudara. Kalau ada yang sakit, saudara bolehkan taruhkan tanganmu di dadamu. Ayo harapkan yang besar. Pagi ini saudara, 27 tahun kita bersama-sama. Dan ini adalah waktu kedewasaan yang penuh akan kita alami saudara. Mari kita bersama-sama bertumbuh, mengalami bersama dengan Tuhan yang besar ini. Ya, ayo dengar suara Tuhan, dapatkan sesuatu pagi ini. Engkau keluarga-keluarga, engkau anak-anak muda, engkau orang-orang yang ditaruh di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Ayo dapatkan lagi visi ini. Engkau mungkin sudah kehilangan, tapi hari ini mari kembali kepada visi yang Tuhan juga berikan. Bukan untuk visi pribadi, tapi visi untuk kita bersama-sama masuk ke tanah perjanjian, masuk dalam panggilan Tuhan. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Mari kita dapatkan itu semua. Angkat tanganmu, katakan ini.
Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku mana lewat satu orang, saudara, kita bisa menerima kasih Tuhan yang besar. Love transformation ini harus terjadi. Saudara, dulu kita tidak mengenal Tuhan itu siapa, tapi dengan segala cara Tuhan memanggil kita. Dan saudara dipanggil masuk dalam panggilan ini. Dan saat ini, saudara, saya percaya tidak lagi ada orang yang seperti Yesus. Tapi saudara, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Tapi kamu minta supaya Roh Kudus itu menjadi penolong, menjadi penghibur. Lewat Roh Kudus dalam diri kita, saudara. Lewat karunia motivasi, lewat karunia Roh Kudus yang ada. 9 karunia ini, 7 karunia motivasi, dan 5 jawatan ini. Saya percaya gereja Tuhan akan diperlengkapi. Dan semua itu mesti dilakukan lewat transformasi kasih ini. Karena saudara, iman, pengharapan kita, dan kasih yang paling terbesar adalah kasih. Perjalanan kita ini, saudara, belum selesai. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Sekali lagi, tetap angkat tanganmu. Ya, coba dapatkan sesuatu yang besar untuk usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, untuk keluargamu, untuk apa saja. Ayo. Biarkan Roh Kudus ini akan mengeksplorasi dalam hidupmu lewat imanmu, saudara. Ya, engkau bersyukur dan ada mujizat yang akan terjadi. Ayo, sekali lagi katakan ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau